Dan tolong hentikan narasi-narasi di luar fakta. Itulah kata-kata Mas Gary yang menurut gue ngena banget ya gengs. Gue salut aja ya sama Mas Gary, meskipun dikatain kacang lupa kulitnya, tapi Mas Gary ini tetap santun klarifikasinya. Manggil Ibu Peri ini dengan sebutan Ibu NP ya kan. Tidak seperti Ibu Peri ya kan, yang memanggil Mas Gary ini dengan sebutan gorong-gorong. Dari situ kalian bisa nilai sendiri ya, mana yang enak didengar dan mana yang gak enak untuk didengar. Dan apa yang dituduhkan Ibu Peri terhadap Mas Gary yang katanya uang itu ditarik oleh Mas Gary tanpa diketahui oleh pengurus yayasan yang lain, dan semua itu terbantahkan ya, bahwa dana tersebut adalah dana dari Bank Densu dan dana tersebut langsung dialihkan kepada kantor akuntan publik. Tidak ada nama aku sedikit pun di situ. Jadi Bang Gary ini juga menjelaskan bahwa sumber uang 100 juta yang ada di yayasan itu ternyata uang dari Bank Densu guys, yang kemarin janji akan memberikan uang untuk operasional yayasan ya. Akhirnya dikasih Bank Densu 100 juta. Setelah uang itu masuk ke yayasan, uang itu sama sekali tidak ditarik oleh Mas Gary gitu. Dan uang itu langsung dialokasikan untuk biaya audit ke kantor akuntan publik gitu. Jadi jelas, jadi nggak ada sama sekali Mas Gary menarik uang itu dari yayasan gitu. Bahkan di bukti mutasi tersebut yang sudah di blur itu nggak ada juga nama Mas Gary di situ gitu. Semenjak hari itu ibu kandung dari anak tersebut hilang, dan memang saya diperintahkan untuk mencari pada saat itu. Mencari, dan kita juga hubungi beberapa relawan dan kita berikan sayembara yang memang sesuai dengan arahannya seperti itu. Gitu. Jadi kita itu udah kejadian udah 1 bulanan yang lalu ya. Ya kalau aku sih berasumsi baik aja, karena memang aku juga melakukan, aku sadar betul aku pernah menerima perintah itu ya, kemungkinan besar untukku. Dan yang kedua begini, walaupun memang saat ini hubunganku terlihat kurang baik gitu kan, apa-apapun yang memang sudah berjalan sebelumnya, ketika terfollow up oleh relawan-relawan itu otomatis akan aku follow up ulang gitu. Jadi itu nggak ada yang Jadi gini ya guys, Mas Gary ini juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bukan atas kehendak dirinya sendiri gitu loh, tapi atas perintah Ibu Peri itu sendiri gitu. Termasuk mencari ibu kandung dari anak asuhnya Ibu NP ini gengs gitu loh. Jadi Mas Gary ini hanya memfollow up gitu loh. Meskipun saat ini hubungan Mas Gary dengan Ibu Peri ini kurang baik, tapi dia tetap bertanggung jawab untuk memfollow up semua tugas-tugasnya yang sudah diberikan Ibu NP dari 1 bulan yang lalu gengs. Jadi bukan kehendak Mas Gary sendiri gitu loh. Jadi Mas Gary ini hanya memfollow up gitu. Karena gini guys, salah satu anak asuh dari Ibu Peri ini kan masih ya bisa dibilang sengketa juga ya kan. Karena ibu kandungnya itu juga masih bersangkutan dengan hukum. Jadi anak asuhnya Ibu Peri ini masih dalam penyidikan gitu loh. Masuklah saya sebagai ketua di sana, dan yang membayar semua notaris pun secara individu Ibu NP, bisa dicek ke notaris. Oke. Jadi nggak ada kudeta, itu dia sendiri yang membiayai kan gitu. Lucu ya, gini aja, lucu aja sih ya, yang biayai semua ke notaris itu adalah pihak Ibu NP ya, dengan sadar loh jadikan Mas Gary ini ketua ya. Perubahan akte ke notaris juga yang biayai Ibu NP. Jadi jelas kudetanya di mana. Jadi kalau memang mau mengambil alih lagi yayasan ya jadi ketua ya kan, balik lagi jadi ketua, simple kok. Jadi kalau sekarang Ibu Peri ini sudah tidak ada di pengurusan ya jangan mau intervensi, jangan cawe-cawe, nggak bisa dong gitu loh. Yang punya hak atas penentuan yayasan adalah ketua sekarang gitu loh. Sebenarnya sekuat apa sih Mas Gary? Kok berani banget gitu ya? Sampai pihak Ibu NP dan PH-PH-nya itu kewalahan ngadepi seorang Mas Gary, gengs. Mas Gary seorang diri. Ini luar biasa banget loh. Seperti diklarifikasi Mas Gary siap adu data dan fakta, geng. Itulah ya guys yang membuat Mas Gary ini kuat dan hanya berpegangan sesuai data dan fakta. Halo guys, kembali lagi bareng gue Katakan Tuh. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini seperti biasa guys, di video kali ini gue akan ngerangkumin nih dari klarifikasi Mas Gary ya. Ya kemarin kan banyak juga yang bertanya soal tuduhan-tuduhan terhadap Mas Gary ini. Kemana Mas Gary gitu? Kalau memang dia benar, kok dia menghilang gitu. Nah inilah gengs, sekarang beliau sudah klarifikasi secara terang benderang nih guys. Dan di klarifikasi Mas Gary juga sudah menjawab semua tuduhan-tuduhan terhadapnya yang menurutnya tidak mendasar gitu. Yang pertama yaitu adalah tuduhan penggelapan uang 100 juta yang dilakukan oleh Mas Gary, dan juga statement dari Ibu Peri yang mengatakan Mas Gary ini sudah mengacak-ngacak yayasan dan mencoba mengkudetanya gengs gitu. Dan itu semua juga sudah dijawab oleh Mas Gary ya. Yang terakhir adalah tuduhan terhadap Mas Gary yang mencoba
memisahkan antara Ibu Peri dengan anak asuhnya, gengs, ya. Itu juga sudah dijawab dengan terang benderang dan jelas gitu loh. Jadi kalau menurut gue tuduhan-tuduhan terhadap Mas Gary itu semuanya tidak benar, gengs. Karena kenapa? Ini faktanya yang bicara gitu loh. Jadi teman-teman gak usah nyari-nyari Mas Gary lagi, tapi Mas Gary sudah nih klarifikasi semua ya. Jadi teman-teman juga jangan buta fakta ya. Ketika faktanya bicara, oke? Oke, kita langsung aja ke pembahasan intinya, gengs. Oke, yang pertama kita bahas soal tuduhan penggelapan uang 100 juta yang dilakukan oleh Mas Gary ya. Dan di sini gue bongkar semua, gengs, ya. Biar teman-teman juga nggak penasaran nih ya. Mungkin teman-teman juga nggak sempat nonton video klarifikasi Mas Gary. Nah, di sini gua rangkumin buat kalian semua. Akhirnya terbongkar juga kan. Dan pertanyaan gua kemarin juga, kenapa bukti mutasi yang sudah dipublik itu di blur ya? Dari mana asalnya dan siapa yang narik itu kan kemarin nggak jelas ya kan. Dan setelah Mas Gary klarifikasi akhirnya jelas semuanya. Jadi Bang Gary ini juga menjelaskan bahwa sumber uang 100 juta yang ada di yayasan itu ternyata uang dari Bang Densu, guys, yang kemarin janji akan memberikan uang untuk operasional yayasan ya. Akhirnya dikasih Bang Densu 100 juta. Setelah uang itu masuk ke yayasan, uang itu sama sekali tidak ditarik oleh Mas Gary gitu loh. Dan uang itu langsung dialokasikan untuk biaya audit ke kantor akuntan publik gitu loh. Jadi jelas. Jadi nggak ada sama sekali Mas Gary menarik uang itu dari yayasan gitu loh. Bahkan di bukti mutasi tersebut yang sudah di blur itu nggak ada juga nama Mas Gary di situ gitu loh. Itulah, gengs, ya. Biar jelas kita langsung aja ke videonya Mas Gary ya. Jadi memang setelah ramai berita beliau menduga saya menggelapkan dana 100 juta, beliau telepon saya secara pribadi, beliau sampaikan, Ger, Adinda, kamu harus buat klarifikasi, saya buat statement itu untuk menyelamatkan kamu. Lalu saya jawab, izin jenderal bahwa dana tersebut adalah dana dari Bang Densu dan dana tersebut langsung dialihkan kepada kantor akuntan publik. Tidak ada nama aku sedikit pun di situ, aku bilang. Ya, jadi jelas ya. Dan hal itu sudah aku konfirmasikan kepada bendahara bahwa kita sudah payment ya Bu untuk akuntan publik. Mohon dilampirkan laporan keuangan, dan itu tidak dikasih, ditahan gitu kan oleh tim kuasa hukumnya Ibu NP. Nah kemudian jadi ketika uang itu dialihkan ke kantor akuntan publik, itu bendahara juga tahu gitu loh. Mas Gary juga minta dilampirkan gitu loh untuk laporan. Jadi jelas ya. Siapa di sini yang menahan gitu loh. Masa udah jelas kayak gitu, masa mau digiring-giring lagi gitu loh, mau dicari-cari lagi kesalahannya. Nggak tahu memang benar ditahan atau memang si Ibu Perinya nggak mau tahu gitu kan. Pokoknya sikat aja semua itu adalah penggelapan gitu ya. Gimana ya. Oke, kita lanjut. Nah kemudian aku jelaskan seperti itu kepada Pak Irjen. Ya beliau pun menyayangkan gitu kan. Kenapa kok jadi liar seperti itu. Dan saya bilang ya aku berani berbicara karena aku punya fakta. Aku siap untuk adu data, adu fakta gitu kan. Jadi mohon izin jenderal, aku akan buat klarifikasi selanjutnya, dan inilah klarifikasi. Saya rasa Ibu NP sangat tahu karena yang pertama kali meminta saya ke Bang Densu untuk meminta dana CSR 100 juta itu adalah Ibu NP sendiri gitu kan. Karena dana yayasan tinggal ya kita tahu setelah digeser 1, tinggal 2 juta gitu kan. Dan ini untuk operasional keberlangsungan yayasan gitu kan. Tapi memang Bang Densu hanya mengabulkan hanya senilai 100 gitu kan. Dan jadi di sini jelas ya, gengs. Mas Gary juga sudah beberkan semua. Harusnya Ibu NP ini juga mengetahui ya sumber uang yang 100 juta itu dari mana dan apa yang dituduhkan Ibu Peri terhadap Mas Gary yang katanya uang itu ditarik oleh Mas Gary tanpa diketahui oleh pengurus yayasan yang lain. Dan semua itu terbantahkan ya. Di sini Mas Gary mengatakan diketahui oleh bendahara langsung loh. Mas Gary ini sudah komunikasi sama bendahara untuk uang itu dialihkan ke kantor akuntan publik gitu loh. Yang jadi pertanyaan gue, masa iya Ibu Perinya ini nggak tahu gitu loh. Kalau memang benar ditahan oleh kuasa hukumnya kan itu parah banget sih ya kan. Akhirnya kan menjadi liar seperti ini gitu kan. Dan kuasa hukumnya yang nggak tahu apa-apa akhirnya langsung keluar-keluar, langsung berstatement kalau si Gary ini udah salah, sudah menggelapkan uang 100 juta. Dan akhirnya sekarang malu sendiri ya kan. Kalau faktanya sudah bicara gitu. Kalau gue sih malu ya kan.
Yang gua heran tuh kenapa harus dirame-ramein gitu loh. Apalagi Ibu Peri ini sudah jelas mengatakan uang 100 juta itu sudah diambil oleh si gorong-gorong gitu. Gue salut aja ya sama Mas Gary, meskipun dikatain kacang lupa kulitnya, tapi Mas Gary ini tetap santun klarifikasinya. Manggil Ibu Peri ini dengan sebutan Ibu NP ya kan. Tidak seperti Ibu Peri ya kan, yang memanggil Mas Gary ini dengan sebutan gorong-gorong. Dari situ kalian bisa nilai sendiri ya, mana yang enak didengar dan mana yang gak enak untuk didengar ya. Oke, kita lanjut ke video Mas Gary menjawab soal tuduhan yang kata Ibu Peri Mas Gary ini sudah mengacak-acak yayasan dan mencoba untuk mengkudetanya gitu loh. Dan inilah jawabannya ya guys. Kita juga nggak tahu ya, ini asumsinya mengacak-acak seperti apa, karena yang saya ketahui, yang saya jalankan, yang kita jalankan adalah untuk menjalani kewajiban-kewajiban yayasan sebagaimana dikehendaki oleh Kemensos, ya ini membuat laporan pertanggungjawaban, ya ini membuat audit akuntan publik, dan itu menurutku adalah langkah formil yang memang diwajibkan pada yayasan, dan itu bukan langkah mengacak-acak. Karena sesungguhnya kalau memang mau mengambil alih yayasan, mereka harus menempatkan dirinya, individunya sebagai ketua yayasan. Benar. Gitu, karena dalam undang-undang yayasan diamanatkan seperti itu. Jadi kalau untuk organ atau individu yang di luar badan pengurus itu tidak bisa cawe-cawe di dalam pengurusan. Ya, Benar. Itu juga bingung ya kalau seolah-olah kudeta ini, aku nggak ngerti ya. Karena begini, pada pertama kali itu memang hanya ingin nonaktif 30 hari dan saya melakukan preskon. Sekarang simpel aja. Sebenarnya yang pengen si Gary ini menjadi ketua tuh siapa gitu loh, ya kan? Itu kan atas permintaan dari mereka sendiri ya kan. Tapi kenapa sekarang ngerasa seolah-olah Mas Gary mengkudeta gitu loh. Kalau sekarang Mas Gary ini menjadi ketua, ya hak dia juga sekarang menentukan arahnya kemana ya kan. Yang penting yayasan itu ya lurus-lurus aja gitu loh. Pertanyaan kita adalah mengacak-acak seperti apa gitu loh. Karena apa yang dilakukan Mas Gary juga sudah sesuai dengan prosedur ya kan. Uang itu akan dialihkan ke NTT juga sudah koordinasi dengan Kemensos. Jadi jelas semuanya, nggak ada yang dilanggar sama sekali. Jadi kalau memang mau mengambil alih lagi yayasan, ya jadi ketua ya kan. Balik lagi jadi ketua, simple kok. Jadi kalau sekarang Ibu Peri ini sudah tidak ada di pengurusan, ya jangan mengintervensi, jangan cawe-cawe, nggak bisa dong gitu loh. Yang punya hak atas penentuan yayasan adalah ketua sekarang gitu loh. Secara aturan yayasan ya. Seperti itu guys. Nggak bisa sembarangan. Intervensi dari tim penasihat hukumnya Ibu NP bahwa kalau dana ini mau disalurkan ke NTT, Ibu NP harus total keluar daripada yayasan. Tuh. Gitu kan. Dan akhirnya yang menginginkan lagi, sesuai perintah, Ibu NP keluar juga dari mereka sendiri. Masuklah saya sebagai ketua di sana, dan yang membayar semua notaris pun secara individu Ibu NP, bisa dicek ke notaris. Oke. Jadi nggak ada kudeta, itu dia sendiri yang membiayai kan gitu. Lucu, ya gini aja, lucu aja sih ya. Yang biayai semua ke notaris itu adalah pihak Ibu NP ya. Dengan sadar loh, jadikan Mas Gary ini ketua ya. Perubahan akte ke notaris juga yang biayai Ibu NP. Jadi jelas kudetanya di mana. Ketika mau berangkat, tim penasihat hukumnya Ibu NP ini minta lagi harus ubah spesimen, karena spesimen masih atas nama Ibu NP. Akhirnya 1 hari sebelum berubah saya urus ke bank, saya rubah itu spesimen. Artinya dari awal, dari perubahan akte segala macam itu, ya tujuannya ketua yayasan yang lama ini mau angkat tangan gitu loh dengan permasalahan yang melibatkan yayasan. Karena kalau misalkan yayasan ada apa-apa, ya dia angkat tangan gitu loh. Ya kan, itu kan sama saja ingin menumbalkan Mas Gary ya kan. Jadi Mas Gary ini sebenarnya menjadi tameng, tapi sekarang kenapa kok dituduhnya yang aneh-aneh itu ya yang sangat disayangkan gitu loh. Padahal dari awal juga Mas Gary ini membantu Ibu Peri ini dengan tulus ya kan. Ya ketika Mas Gary ini tidak sejalan dengan Ibu Peri, itu langsung wah dicari-cari kesalahannya, diintervensi segala macam ya. Pokoknya hal-hal yang harusnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan secara internal, tapi ya itu dipersulit gengs ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah ya. Itulah ya, kita juga bingung etika apa yang dipermasalahkan. Cuman pada saat itu aku hanya fokus agar dana donasi ini bisa disalurkan, selesai, kita bertanggung jawab dan kita audit akuntan publik. Itu aja sih yang aku pikir. Ya
aku dan mungkin dengan netizen sama-sama bingung gitu ya terkait sikap Ibu NP itu gitu. Sama Bang Bo juga bingung Bang. Yang aku alami bahkan sebelum podcast Bang Densu itu ada pertemuan di Town House Bang Densu, ada pertemuan lagi di beberapa restoran berkali-kali. Itu semuanya satu suara, Ibu NP mendukung, bahkan Ibu NP sendiri yang memberikan saran penyaluran kembali penerima manfaat lain itu harus ke NTT gitu. Karena saya pernah memberikan saran, kenapa nggak Sukabumi? Waktu itu Sukabumi ada banjir gitu kan, dan menurut beliau Sukabumi terlalu dekat dan sudah cukup banyak bantuan. Beliau tetap menyarankan NTT gitu kan, karena jauh dari ibu kota. Ya sudah, akhirnya itu yang disepakati, makanya kita sama-sama bingung kenapa kok udah dia sepakati jauh-jauh hari, kemudian di hari H kita berangkat, malamnya kok seperti itu gitu kan. Itu ya kita juga dalam keadaan bingung, bahkan sampai sekarang pun aku nggak tahu dan masih bingung. Sampai sekarang Mas Gary juga masih bingung kenapa bisa gitu loh. Kenapa bisa berubah kan? Padahal perencanaan uang itu akan dialihkan ke NTT juga itu atas dasar kemauan dari Ibu Peri sendiri kan, yang menyarankan uang itu dialihkan ke NTT. Bang Gary juga udah menyarankan ke ini ya, Jawa Barat ya tadi ya kalau nggak salah. Tapi katanya itu terlalu dekat karena dekat dengan ibu kota lah. Udah banyak yang membantu. Ibu Peri ini lebih menyarankan ke NTT ya kan. Jadi udah ada beberapa pertemuan nih sebelum kesepakatan uang itu akan dialihkan ke NTT itu ya kan. Di restoran, di mana. Terus akhirnya goalnya adalah di podcast kemarin ya kan. Akhirnya di publik, di podcast kalau fix uang itu akan diserahkan ke NTT gitu kan. Tapi ketika Mas Gary sama Bang Densu sudah sampai NTT, malamnya berubah lagi gitu loh. Setelah salah satu PH dari Ibu Peri ini marah-marah gitu loh. Itu adalah pelanggaran hukum, itu melanggar hukum gitu loh. Uang itu dialihkan harus ada persetujuan dari si Agus loh. Sumpah sampai sekarang gue juga bingung gitu loh ya. Sama Mas Gary, gue juga bingung Mas gitu. Sekarang kita lanjut ke video klarifikasi Mas Gary soal tuduhan Ibu Peri terhadap Mas Gary mengenai anak asuh Ibu Peri ya, yang katanya Mas Gary ini berniat akan memisahkan antara Ibu Peri dengan anak asuhnya guys. Dan di sini dijawab semua ya, jangan jelas. Jadi buat teman-teman jangan lagi salah paham ya soal Mas Gary ini kok tega banget sih ya berbuat seperti itu segala macam kan. Ini faktanya yang bicara ya. Jadi jangan mudah tergiring lah ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Saat umroh, NP sempat membuat klarifikasi di TikToknya. Itu gimana tanggapannya Bang? Ya itu saya udah lihat karena ada beberapa rekan-rekan teman-teman yang kirim story dari Ibu NP ya, terkait yang pertama relawan di Bekasi, yakni relawan yang lebih tepatnya itu membantu proses di Polres Metro Bekasi gitu ya. Jadi memang terkait anak asuhnya Ibu NP atas nama Zahra atau Maria itu sedang dalam proses penyidikan gitu kan, yang dimana pelapornya yang saya ketahui itu adalah ibu kandungnya sendiri yang atas nama Elizabeth seperti yang Ibu NP sebutkan. Ketika proses pengembangan pemeriksaan untuk kebutuhan penyidikan ini, disinilah saya baru diinformasikan gitu kan, bahwa terdapat kendala oleh tim yang mengurus bahwa pelapor ini hilang. Pelapor sebagai ibu kandung ini hilang. Kenapa? Karena kemungkinan arah penyelidikan akan berbalik ke pelapor sendiri, karena ada dugaan bahwa pelapor mengetahui anak tersebut dilakukan persetubuhan di sampingnya atau di dekatnya, dan yang bersangkutan juga menerima sejumlah uang dari pelaku atau terduga pelaku tersebut. Nah kemudian semenjak hari itu ibu kandung dari anak tersebut hilang, dan memang saya diperintahkan untuk mencari pada saat itu. Mencari, dan kita juga hubungi beberapa relawan dan kita berikan sayembara yang memang sesuai dengan arahannya seperti itu. Gitu. Jadi kita itu udah kejadian udah 1 bulanan yang lalu ya. Ya kalau aku sih berasumsi baik aja, karena memang aku juga melakukan, aku sadar betul aku pernah menerima perintah itu ya, kemungkinan besar untukku. Dan yang kedua begini, walaupun memang saat ini hubunganku terlihat kurang baik gitu kan, apa-apapun yang memang sudah berjalan sebelumnya, ketika terfollow up oleh relawan-relawan itu otomatis akan aku follow up ulang gitu. Jadi itu nggak ada yang Oke, ngerti, paham. Jadi
Jadi gini ya guys, Mas Gary ini juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bukan atas kehendak dirinya sendiri gitu loh, tapi atas perintah ibu peri itu sendiri gitu. Termasuk mencari ibu kandung dari anak asuhnya ibu NP ini gengs gitu loh. Jadi Mas Gary ini hanya memfollow up gitu loh. Meskipun saat ini hubungan Mas Gary dengan ibu peri ini kurang baik, tapi dia tetap bertanggung jawab untuk memfollow up semua tugas-tugasnya yang sudah diberikan ibu NP dari 1 bulan yang lalu gengs. Jadi bukan kehendak Mas Gary sendiri gitu loh. Jadi Mas Gary ini hanya memfollow up gitu loh. Karena gini guys, salah satu anak asuh dari ibu peri ini kan masih ya bisa dibilang sengketa juga ya kan. Karena ibu kandungnya itu juga masih bersangkutan dengan hukum gitu ya kan. Jadi anak asuhnya ibu peri ini masih dalam penyidikan gitu loh. Jadi yang gua heran itu kok semakin melebar kemana-mana gitu loh. Semua yang dilakukan Mas Gary itu sekarang dipermasalahkan gitu loh sama ibu peri gitu loh. Ya gue heran aja gitu loh. Kenapa sekarang kok dicari-cari kesalahan Mas Gary gitu loh. Tapi akhirnya nggak nemu juga itu kan. Ya karena apa? Karena Mas Gary ini berpegangan dengan fakta dan data gitu loh. Cukup itu. Kalau kita benar ngapain harus mengada-ngada gitu loh. Mas Gary ini juga mengaku bicara secara fakta dan data gitu loh. Dan dia juga berani adu data fakta. Ya gimana menurut kalian ya gengs? Kalian bisa menilai sendiri lah gimana ya. Sekarang kan dua-duanya sudah klarifikasi nih ya. Sudah membuat statement ya. Yang satu menuduh Mas Gary begini-begini ya kan. Ketika Mas Gary diam selalu digoreng-goreng ya. Ketika Mas Gary sudah klarifikasi seperti ini, sama juga dikata-katain oleh pendukung ibu peri ya kan. Dikatain kalau ada masalah pribadi ya omongin secara internal gitu. Gimana sih kalian sendiri yang minta Mas Gary untuk klarifikasi gitu loh. Ketika Mas Gary klarifikasi mengatakan fakta data, kalian beda lagi ceritanya. Ya memang gengs, permasalahan anak asuh itu nggak ada hubungannya dengan uang donasi ini ya. Mungkin banyak juga yang bertanya kenapa ini semakin melebar kemana-mana gitu loh. Yang buat melebar kemana-mana itu ya bukan Mas Gary gitu loh. Mas Gary juga memfollow up mencari ibu kandung dari anak asuh ibu peri itu kan nggak di publik juga ya kan. Yang nge-publik siapa? Kan dari pihak ibu peri sendiri gitu. Kenapa? Itu kan masalah beda lagi, masalah yayasan gitu, masalah internal yang harus dipertanyakan. Kenapa harus di publik gitu? Ya harus tanya ke ibu peri sendiri, jangan tanya ke Mas Gary gitu. Mas Gary ini kan sifatnya hanya menjawab gitu kan, karena udah ke publik ini. Kalau nggak dijawab kan semakin liar tuh, ya nggak? Jadi jelas ya gengs, gue hanya meluruskan biar permasalahan ini nggak melebar kemana-mana gitu. Ya gimana menurut kalian gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.